Bila melihat mereka bermain layang-layang, siapapun pasti teringat akan masa kecil. Namun apakah Anda tahu, ada yang berperan penting di balik layang-layang yang menari-nari di udara ini? Ya, dengan segulung benang gelasan yang ditarik dan diulur, layang-layang diterbangkan ke angkasa kemudian diadu. Siapa yang lebih dulu memutuskan benang lawan, dialah pemenangnya. Teringat akan benang gelasan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang terkenal akan kuliner tahunya yang khas, ternyata juga dikenal sebagai daerah penghasil benang gelasan di Indonesia. Tepat di Desa Sinar Mulya, banyak warganya yang menekuni usaha pembuatan benang gelasan. Itulah sebabnya mengapa desa ini disebut sebagai Kampung Gelasan. Begitu serunya melihat para perajin benang gelasan manual yang berjajar di pinggir sawah ini. Seolah mereka sedang berlomba. Menggulung dan membentangkan benang nilon yang sudah diberikan adonan gelasan. Yang terbuat dari campuran serbuk beling, cat, dan bensin. Benang nilon sendiri menjadi pilihan para perajin gelasan di sini karena kualitasnya yang kuat dan tak mudah putus. Sebelum diberikan adonan gelasan, benang nilon ini harus diamplas terlebih dahulu agar permukaannya halus. Adonan gelasan pun akan lebih mudah menempel dengan rapi. Dede Suparman, seorang warga Desa Sinar Mulya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang sejak tahun 1974 sudah menekuni kerajinan benang gelasan. Sampai sekarang, sudah lebih 40 tahun lamanya usaha ini berjalan. Usahanya pun sempat mengalami jatuh bangun. Namun hal itu tak membuat pria berusia 63 tahun ini menyerah. Karena justru sekarang usahanya maju pesat, lantaran itu banyak warga di sekitarnya yang mengikuti jejak usaha pembuatan benang gelasannya. Awalnya dulu kan waris ya, bapak yang pertama bikin gelasan. Nah, saya dari umur 10 tahun udah dikerjakan gitu ya, udah Nah, dari tahun 74 saya mandiri, dan 74 ke Tanjung Sari gitu ya. Pertama dari Babakan Bandung, tahun Sinar Mulya itu tahun 76 di sini. Kan dulu belum nikah gitu ya. Dari tahun 74 saya bapak sendiri gitu yang bikin benang gelasan. Karena usianya yang tak lagi muda, Dede melimpahkan kepada anaknya Yomi untuk mengelola usaha yang telah lama dibangunnya ini. Sekarang, pria berusia 35 tahun ini memegang peranan penting dalam mengendalikan usaha ayahnya. Untuk mengembangkan usaha benang gelasan ini, selain berupaya meningkatkan kualitas produk, Yomi juga memperluas titik pemasaran ke sejumlah wilayah di Indonesia maupun luar negeri. Ini nama pedang 5 nih. Yang membedakannya itu tadi di kualitas. Karena ini kerajinan tangan, para pengrajin tadi mungkin yang dilihat tadi di tangan mereka lah sebenarnya hadirnya semua kualitas itu. Makanya pengalaman jadi yang paling utama di sana. Kalau yang baru mencoba belajar ini pasti nggak bisa bikin kualitas bagus kan. Nah, tapi kalau yang udah senior ibaratnya kita bilang di sini itu lama-kelamaan kualitasnya udah terjamin lah seperti itu. Jadi selain tergantung bahan,
tergantung bahan baku, di tangan pengrajinnya juga, halus nggak hanya pengerjaannya. Itu dua itu kunci kualitasnya, Pak. Iya, pengrajin. Selain bahan baku, kalau bahan bakunya jelek, pengrajinnya bagus, sama aja, nggak juga bisa menciptakan yang bagus. Bahan baku benang gelasan juga kan ada tipikalnya. Dari mulai harga yang paling murah, sampai yang kelas atas lah kira-kira buat para pemain pencinta, kira-kira hobi, kira-kira seperti itu. Kalau kami di sini memproduksi untuk menengah ke atas. Pemasarannya kita sudah bekerja sama dengan agen-agen ya, agen-agen kota-kota besar. Semarang, Jogja, Malang, lalu Sumatera, Medan, Surabaya, itu Bu, melalui agen-agen. Dan kalau sekarang kita coba mulai melalui online ya, online melalui komunitas-komunitas, seperti itu pemasarannya. Khusus buat yang para pemain lah, kita biasanya 2 tahun sekali itu dari Pakistan datang orangnya ke sini, buat ambil barangnya ke sini. Pakistan terutama yang paling besar, kalau yang lainnya melalui ekspedisi lah. Jika musim layang-layang tiba, perajin benang gelasan di desa ini bisa dibuat kewalahan oleh permintaan pelanggan yang melonjak. Namun sebaliknya, jika tidak sedang musimnya, perajin benang gelasan ini juga terkendala oleh biaya produksi yang mau tak mau terus berjalan untuk menyiapkan stok permintaan pelanggan. Banyak kalau lagi musim kita nggak bisa memenuhi kebutuhan. Nah, musimnya itu kan bulan 1 sampai dengan bulan 6, bulan 7 lah sampai dengan bulan 7. Itu kita keteteran nggak bisa memenuhi kebutuhan. Tetapi di bulan 7 ke atas sampai dengan bulan 1 kembali, nah di situ persoalan pengrajin kan. Karena pembelinya kurang, nah kita mau kerja terus sampai 12 bulan. Itu kendala kita. Kendalanya karena ritme musimnya tuh cuma 6 bulan. Tapi pas musim kita nggak sanggup buat menuhinya. Meskipun keberadaannya sekarang terbilang di tepi zaman, kerajinan benang gelasan menjadi penggerak roda ekonomi di sudut wilayah Sumedang, Jawa Barat ini. Layang-layang dengan segulung benang gelasan tetap menjadi hiburan seru di tengah masyarakat yang tak akan lekang oleh waktu.